Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sueran, apa yang kamu katakan? Ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Ucap salah satu tetua fraksi perang sambil mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Tuan Tetua, Chu Feng telah menjarah warisan Raja Naga, dan membunuh Putri Tingyu beserta para senior. Aku hanya berhasil melarikan diri hidup-hidup, itu karena para senior melindungi aku dengan nyawa mereka, kata Yao Jiao Sueran. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Chu Feng hanya peringkat 7 Half Martial Emperor. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh mereka? Ucap tetua fraksi perang. Jangankan yang lain, bahkan dua tetua dari fraksi perang tidak percaya Yao Jiao Sueran. Setelah semua, tidak hanya ada 3 peringkat 1 kaisar marsial yang menyertai mereka, tapi ada juga peringkat 2 kaisar marsial. Tuan Tetua, aku benar-benar tidak menipu kamu. Chu Feng telah menyembunyikan kultivasinya. Kultivasi yang sebenarnya itu adalah, dia berada di peringkat 8 Half Martial Emperor. Lebih jauh lagi, dia belajar semacam kemampuan yang sebenarnya mampu meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat penuh, itu dengan penampilan armor petir dan sepasang sayap petir. Setelah kultivasinya meningkat 2 tingkat, ia menjadi kaisar marsial peringkat 1. Selain itu, ia menggunakan metode yang sangat tercela untuk memicu mekanisme di dalam makam Lord Dragon King. Karena itulah, bahkan para senior pun tidak ada tandingannya, kata Yao Jiao Sueran. Bajingan itu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi dari King Monstrous Dragon Beast yang hadir semuanya berubah. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka yang tak tertandingi ke arah Baili Xuan Kong dan Hong Qiang. Cerita Yao Jiao Sueran ini sangat jelas. Karena itulah, mereka tidak merasa bahwa Yao Jiao Sueran berbohong, dan mereka percaya seluruh ceritanya. Aku tahu bahwa kamu manusia tidak bisa dipercaya. Untuk Chu Feng melakukan hal seperti itu, kalian berdua tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kalian berdua akan mati, teriak Yao Jiao Ba dengan marah. Saat dia berbicara, dia berencana untuk menyerang dan membunuh Baili Xuan Kong dan Hong Qiang. Berhenti. Namun tepat pada saat ini, Yao Jiao Guang tiba-tiba berdiri di depan Baili Xuan Kong dan Hong Qiang. Dia pun segera berkata, cerita ini mungkin tidak selalu benar. Aku merasa bahwa dengan karakter pribadi teman kecil Chu Feng, dia bukan seseorang yang akan melakukan sesuatu seperti itu. Yao Jiao Guang, keluarlah dari sini. Kamulah yang membawa Chu Feng kembali ke sini. Karena itulah, kamu juga tidak dapat lepas dari tanggung jawab untuk masalah ini. Ucap Yao Jiao Ba. Yao Jiao Ba tampaknya telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Dia tidak berhenti, dan malah berdiri tepat di hadapan Yao Jiao Guang. Apa katamu? Kamu mengatakan bahwa aku juga bertanggung jawab. Jika apa yang dikatakan Sueran itu nyata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan berkolaborasi dengan Chu Feng hanya untuk membunuh anak perempuan aku sendiri? Ucap Yao Jiao Guang dengan sangat marah. Demi mempertahankan posisimu sebagai kepala klan, apa yang tidak berani kamu lakukan? Dari cara aku melihatnya, kamu tidak berencana untuk membunuh putri kamu. Tapi sebaliknya, kamu berencana untuk membunuh Sueran. Jika Sueran terbunuh, maka tidak ada yang akan bisa merebut posisi kepala klan dari fraksi perdamaian kamu. Yao Jiao Guang, kamu benar-benar tercela. Yao Jiao Ba mulai menuduh Yao Jiao Guang sebagai biang keladinya. Setelah mendengar kata-kata itu, tatapan para Beast Dragon Monstrous ke arah Yao Jiao Guang juga berubah. Mereka semua tahu, bahwa Yao Jiao Guang tidak mau menyerahkan posisi ketua klan. Selain itu, Chu Feng telah diundang olehnya. Terlebih lagi, bahkan sekarang, Yao Jiao Guang berbicara atas nama manusia. Dengan demikian, mereka semua mulai meragukan ketua klan Lord mereka. Bas-bas. Tepat pada saat ini, penindasan yang kuat dan tak terbatas segera muncul entah dari mana. Penindasan ini memisahkan Yao Jiao Guang dan Yao Jiao Ba secara paksa.
Seseorang telah membunuh anggota klan kita, namun kalian berdua benar-benar malah bertarung. Apa-apaan perilaku ini? Ternyata itu adalah seorang tetua dari fraksi perdamaian yang telah bertindak. Tuan Tetua, aku tidak percaya bahwa teman kecil Chu Feng akan melakukan hal seperti itu. Tuan Tetua, perkenankan aku memasuki makam untuk menyelidiki masalah ini. Yao Jiao Guang meminta izin. Yao Jiao Guang, sementara kebenaran harus diselidiki, kamu tidak bisa menjadi orang yang melakukannya. Alih-alih, Yao Jiao Ba sendiri yang harus diselidiki, kata tetua fraksi perang. Tuan Tetua, itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Yao Jiao Ba sangat membenci manusia. Selanjutnya, dia juga sangat membenci Chu Feng. Jika dia masuk, bahkan jika apa yang Yao Jiao Sueran katakan bukan kebenaran, maka selama dia membunuh Chu Feng dan yang lainnya, dan selama tidak ada yang tersisa untuk membela diri, masalahnya akan seperti yang telah mereka gambarkan. Kata Yao Jiao Guang. Apakah kamu menyiratkan bahwa Sueran berbohong, dan bahwa aku berencana untuk membunuh agar diam? Bersama dengan Sueran, kami berencana untuk menuduh manusia secara salah. Yao Jiao Guang, saat kamu tidak percaya padaku, aku juga tidak mempercayaimu. Jika kamu masuk dan menyimpan Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Yao Jiao Ba berteriak dengan marah. Tuan Tetua, tolong pertimbangkan kembali hal ini, ucap Yao Jiao Guang yang tidak lagi peduli untuk berdebat dengan Yao Jiao Ba. Namun sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah para tetua. Pada saat ini, antara kamu dan Yao Jiao Ba, aku lebih mempercayai Yao Jiao Ba, kata tetua fraksi perang. Tapi Tuan Tetua, seru Yao Jiao Guang. Melihat ini, Yao Jiao Guang mengalihkan pandangannya ke arah para tetua fraksi perdamaian. Saat masalah ini berjalan, ia hanya bisa meminta bantuan dari tetua fraksi perdamaian. Karena bagaimanapun, mereka berasal dari faksi yang sama. Yao Jiao Guang, memang benar bahwa Chu Feng diundang ke sini olehmu. Selanjutnya, aku juga tidak percaya kalau Sueran akan bercanda tentang hal seperti ini. Untuk menghindari timbulnya kecurigaan, lebih baik kamu membiarkan Yao Jiao Ba masuk, kata tetua fraksi damai. Kalian semua, seru Yao Jiao Guang. Pada saat ini, Yao Jiao Guang memiliki ekspresi yang sangat sedih. Itu seolah-olah dia telah menerima kejutan besar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia, ketua klan agung dari Raja Naga Monstrous Balap, dia yang telah melindungi ras Naga Monstrous Raja selama 8.000 tahun, itu akan mencapai keadaan di mana tidak ada yang mau percaya padanya. Tuan Tetua, aku khawatir Yao Jiao Sueran dan Yao Jiao Ba sama sekali tidak layak atas kepercayaanmu. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu masuk makam. Segera setelah itu, 3 sosok keluar dari makam. Setelah melihat ketiga orang ini, para Raja Naga Monster Binatang semuanya terkejut. Alasan untuk itu adalah, bukan hanya Chu Feng yang keluar, Yao Jiao Tingyu dan Kaisar Bela Diri fraksi perdamaian yang dikatakan Yao Jiao Sueran dibunuh oleh Chu Feng, dia juga ada di sana. Sueran, apa artinya ini? Tanya Tuan Tetua. Setelah melihat Chu Feng dan yang lainnya, para tetua fraksi perdamaian segera memelototinya dengan takjub. Selain itu, mereka menatap Yao Jiao Sueran dengan tatapan marah. Tuan Tetua, ini, Sueran mulai gugup. Setelah melihat Chu Feng, Yao Jiao Tingyu, dan Kaisar Bela Diri fraksi perdamaian, yang paling terkejut tidak lain adalah Yao Jiao Sueran. Pada saat ini, dia menjadi terdiam karena kaget. Dia berpikir dalam hatinya, bukankah Chu Feng, Tingyu, dan tetua itu sudah meninggal? Bukankah mereka sudah mati bersama senior itu? Medan pertempuran yang hancur itu tidak palsu. Mengapa mereka masih hidup? Pikir Sueran. Lebih baik membiarkan aku menjelaskan apa yang terjadi, ucap Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, ia mulai menceritakan. Yao Jiao Ba tidak berharap Yao Jiao Tingyu mendapatkan warisan Lord Dragon King, karena itu akan menyebabkan putranya kehilangan kesempatan untuk menjadi kepala klan. Karena itulah, ia memerintahkan ketiga bawahannya, serta putranya, untuk membunuh kami setelah memasuki makam.
Hanya saja, meskipun mereka menggunakan segala macam trik tercela, semuanya itu masih gagal. Namun demikian, si bodoh Yao Jiao Sueran ini berpikir bahwa mereka telah berhasil, dan segera berlari untuk memberitahu kamu semua tentang masalah ini. Dia ingin kalian semua melenyapkan dua senior aku, dan juga merusak reputasi senior Yao Jiao Guang. Karena seperti ini, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk duduk dengan kuat sebagai ketua klan. Hanya saja, jika sampah seperti dia benar-benar menjadi kepala klan King Monstrous Dragon Rache, aku khawatir itu akan menjadi kemalangan bagi Raja Monstrous Naga Balap, kata Chu Feng. Chu Feng, kamu jangan membuat tuduhan jahat, teriak Yao Jiao Ba dengan marah. Dia mengeluarkan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, dan kemudian menebaskannya kepada Chu Feng. Dia berencana untuk membungkam Chu Feng. Bas-bas. Namun sebelum tebasannya itu bahkan bisa mendarat, itu dihentikan oleh kekuatan yang sangat kuat. Itu adalah kekuatan seorang tetua. Hanya saja, itu bukan tetua dari fraksi perdamaian. Namun sebaliknya, itu adalah tetua fraksi perang. Jika kamu berani menyerang lagi, aku akan melumpuhkanmu. Ucap tetua The Fraksi Perang sambil memandang Yao Jiao Ba dengan sangat tajam. Tetua, aku, Yao Jiao Ba ingin mengatakan sesuatu. Namun sayangnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun para tetua fraksi perang selalu mendukungnya, tapi mereka sama sekali tidak akan membiarkan sesuatu seperti membunuh sesama klan. Pada saat ini, Yao Jiao Ba bingung apa yang harus dilakukan. Dia tidak tahu mengapa situasinya menjadi seperti itu. Dia sudah jelas telah merencanakan dengan cermat. Seharusnya tidak ada alasan lain, bahwa Chu Feng dan Yao Jiao Tingyu belaka tidak dapat dihilangkan. Setelah memikirkan hal-hal itu, dia tanpa sadar menatap Chu Feng, dan menemukan bahwa Chu Feng juga menatapnya. Pada saat ini, Chu Feng memiliki tatapan penuh penghinaan. Itu seolah-olah dia akan menghancurkannya dengan pasti. Jika itu sebelumnya, Yao Jiao Ba akan menganggap ini konyol. Dia akan menertawakan ketanya Anis, bahwa seorang bocah manusia biasa benar-benar berani menatapnya dengan tatapan seperti itu. Namun pada saat itu, dia terpaksa terpojok. Jangankan dia yang tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan, bahkan jika dia mencoba menjelaskan, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Semua ini karena Chu Feng. Memikirkan semua hal itu, hati Yao Jiao Ba berdebar. Ketika masalah terus berlangsung, dia akhirnya menyadari, bahwa bocah manusia yang biasa-biasa ini sebenarnya sangat menakutkan. Aku tidak percaya apa yang dikatakan Chu Feng. Tingyu, ceritakan apa yang terjadi. Ucap tetua fraksi perang yang telah memblokir serangan Yao Jiao Bao, itu sambil memandang ke Yao Jiao Tingyu. Tuan Tetua, semua yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Yao Jiao Sueran pertama-tama memikat kami ke lokasi tertentu di makam yang memiliki mekanisme, dan melepaskan serangga yang mampu memancarkan api. Dia ingin menggunakan serangga itu untuk membunuh kita. Tapi untungnya, Chu Feng telah menyiapkan rencana, dan menempatkan jimat penghindaran serangga pada kita. Hanya karena itulah kami berhasil melarikan diri. Namun sayangnya, mereka tidak mau membiarkan masalah itu pergi begitu saja. Setelah aku mendapatkan warisan Lord Dragon King dari Inheritance Pawn, mereka datang lagi untuk mencoba membunuh kami. Itu juga karena Chu Feng melindungi kita dengan hidupnya, sehingga kita bisa bertahan hidup. Selain itu, meskipun aku mendapatkan warisan Lord Dragon King, tapi Tuan Tetua tidak akan bisa melihatnya, kata Yao Jiao Tingyu. Tingyu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa kamu telah mendapatkan warisan Lord Dragon King. Tanya Four Elders secara bersamaan. Bukan hanya mereka saja, bahkan Beast Dragon Monstrous lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Yao Jiao Tingyu. Alasan untuk itu adalah, karena masalah ini terlalu penting bagi mereka. Tuan Tetua, Tingyu telah mendapatkan warisan Raja Naga. Itu semua berkat Chu Feng. Aku hanya berhasil mendapatkan warisan Lord Dragon King dengan bantuan Chu Feng. Yao Jiao Tingyu mengangguk sambil tersenyum saat dia menjawab. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan melirik Chu Feng. Wush!
Tepat pada saat ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan pembentukan formasi yang tak terlihat dihapus dari tubuh Yao Jiao Tingyu. Pada saat ini, aura Yao Jiao Tingyu terungkap di hadapan orang banyak. Semua orang bisa merasakan bahwa, aura Yao Jiao Tingyu saat ini tidak lagi dari peringkat 5,5 kaisar bela diri. Sebagai gantinya, dia telah menjadi peringkat 8 Half Martial Emperor. Berhasil. Tingyu benar-benar berhasil, seru Yao Jiao Guang dengan sangat gembira. Dia melompat maju, lalu tiba di depan Yao Jiao Tingyu, dan kemudian memeluknya. Dia benar-benar sangat bahagia. Dan bahkan, bukan hanya dia saja yang bahagia. Secara praktis, semua Beast Dragon Monstrous yang hadir tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan mereka, dan akhirnya tersenyum gembira. Ini terutama berlaku untuk keempat tetua. Pada saat ini, bahkan tubuh tua mereka bergetar, dan mereka benar-benar gembira. Lord Dragon King adalah penguasa era, dan juga kebanggaan dari King Monstrous Dragon Rache mereka. Dan sekarang, kekuatannya berhasil diteruskan. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka, orang-orang dari Raja Naga Monstrous Balap merasa tidak senang? Yao Jiao Ba, Yao Jiao Sueran, apa lagi yang akan kamu katakan? Tetua fraksi damai memandang Yao Jiao Ba dan Yao Jiao Sueran, itu dengan ekspresi marah yang tak tertandingi saat bertanya. Tatapannya bahkan dipenuhi dengan niat membunuh. Padahal, itu tidak terbatas padanya. Pada saat ini, semua Beast Dragon Monstrous yang hadir sedang menatap Yao Jiao Ba dan Yao Jiao Sueran, itu dengan kebencian yang mendalam di tatapan mereka. Yao Jiao Tingyu telah berhasil mendapatkan warisan Lord Dragon King. Karena itulah, mereka sangat percaya dengan apa yang dikatakannya. Lebih jauh lagi, apa yang Yao Jiao Sueran katakan sebelumnya telah didiskreditkan sekarang. Dengan demikian, mereka secara praktis yakin bahwa Yao Jiao Ba dan Yao Jiao Sueran benar-benar berusaha membunuh Yao Jiao Tingyu. Ayah dan anak ini sangat berbahaya. Mereka sampah yang berani menyakiti sesama klan mereka. Selanjutnya, Yao Jiao Tingyu sudah berhasil mendapatkan warisan Lord Dragon King. Jika dia benar-benar dibunuh oleh mereka, kehilangan ras Raja Monstrous Dragon mereka akan sangat besar. Dengan demikian, orang banyak bahkan akan lebih marah. Mereka sangat marah, sehingga mereka mulai mengertakkan gigi mereka. Tuan Tetua, izinkan aku menjelaskan, izinkan aku menjelaskan. Yao Jiao Ba masih berusaha menjelaskan. Tidak perlu penjelasan kamu. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya meminta Yao Jiao Sueran membawa Tingyu dan yang lainnya ke lokasi dengan mekanisme yang memicu bak api dunia bawah. Karena akulah yang memberitahumu tentang tempat itu. Selain kamu, tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Namun sialnya, aku tidak pernah berpikir pada saat itu bahwa kamu ingin mereka pergi ke sana, dan bahkan mencoba menggunakan mekanisme di sana untuk membunuh Yao Jiao Tingyu, yang menjadi harapan masa depan Raja Naga Monster balap kita. Yao Jiao Ba, kamu benar-benar mengecewakanku. Karena King Monstrous Dragon Rache kita memiliki peraturan bahwa kita tidak dapat saling membunuh, aku tidak punya pilihan selain meninggalkanmu menjadi anjingmu. Namun demikian, sementara kamu bisa lolos dari kematian, tapi kamu tidak bisa lolos dari hukuman. Aku harus menghapus kultivasi kamu, ucap tetua fraksi perang. Ketika tetua fraksi perang itu berbicara, dia mengangkat tangannya, dan membuat gerakan meraih. Kemudian, dua cakar terbentuk dengan kekuatan spiritual yang ditembakkan. Segera, mereka menembus ke dalam dantian Yao Jiao Ba dan Yao Jiao Sueran. Menjerit, Yao Jiao Ba dan Yao Jiao Sueran kemudian mengeluarkan jeritan yang tak tertahankan. Masukkan pengkhianat Yao Jiao Ba dan Yao Jiao Sueran ke penjara bawah tanah serangga beracun. Mereka akan menderita karena dimangsa oleh serangga beracun selama sisa hidup mereka, itu sampai hari mereka mati, kata tetua fraksi perang itu. Siap Tuan. Beberapa Raja Naga Monster Binatang segera melangkah maju, dan menyeret Yao Jiao Ba dan Yao Jiao Sueran pergi. Chu Feng, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Bahkan jika aku, Yao Jiao Sueran, akan berubah menjadi hantu, aku masih tidak akan memaafkanmu. Yao Jiao Sueran berteriak dengan histeris.
Dari cara dia melihatnya, dia harus menjadi kepala klan Raja Balap Naga Monster masa depan. Namun sayangnya, karena kedatangan Chu Feng, tidak hanya dia kehilangan kesempatan untuk menjadi kepala klan, kultivasinya malah lumpuh, dan dia akan dipenjara di penjara dunia bawah serangga beracun seumur hidupnya. Semua ini adalah karena Chu Feng. Karena itulah, dia membenci Chu Feng sampai mati. Diam. Namun sebelum Yao Jiao Sueran bisa selesai mengutuk Chu Feng, sang Raja Naga Binatang Buas yang menyeretnya menjauh, dia pun menginjak wajahnya dengan kakinya, dan menghancurkan mulutnya. Dia terlihat sangat brutal dan kejam. Melihat adegan ini, Chu Feng tersenyum ringan. Perubahan sikap orang-orang dari King Monstrous Dragon Rache benar-benar cepat. Namun meski begitu, ini juga bisa dimengerti. Lagi pula, Yao Jiao Sueran telah melanggar tabu yang begitu ekstrim. Setelahnya, kesan Chu Feng tentang tua-tua fraksi perang juga telah berubah. Meskipun mereka telah mempersulit Yao Jiao Guang, dan telah mendukung Yao Jiao Ba, tapi ketika masalah ini menyangkut masa depan Raja Monstrous Dragon Rache mereka dapat berdiri di sisi yang benar tanpa ragu-ragu. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada pengkhianat dari Raja Monstrous Dragon Rache mereka. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu benar-benar dermawan besar bagi balap naga Monstrous Raja kita. Kedua tetua fraksi perdamaian berjalan mendekati Chu Feng, dan menatapnya dengan ekspresi terima kasih di wajah mereka. Terutama untuk tetua yang telah menyelamatkan Chu Feng di Gong Bab Lines. Pada saat ini, ada semacam emosi khusus dalam pandangannya. Saat itu, dia ragu-ragu untuk menerima permintaan Yao Jiao Guang untuk menyelamatkan Chu Feng, dan membawanya ke sini. Alasan mengapa dia ragu-ragu adalah, karena dia tidak percaya bahwa Chu Feng akan dapat membantu Yao Jiao Tingyu, dan dengan demikian dia tidak ingin mengambil risiko menyelamatkan Chu Feng. Namun pada akhirnya, ia memilih untuk menerima permintaan Yao Jiao Guang. Pada saat ini, ketika dia mengingatnya kembali, dia sangat senang telah membuat keputusan itu. Selain itu, Yao Jiao Tingyu tidak akan mendapatkan warisan Raja Naga mereka jika dia menolaknya. Wush! Pada saat ini, selain para tetua dan Yao Jiao Guang, semua sisa Beast Dragon Monstrous sebenarnya setengah berlutut di depan Chu Feng dengan cara yang seragam. Terima kasih, teman kecil Chu Feng, atas rahmat dan kebaikanmu yang luar biasa. Ucap mereka semua. Suara-suara penuh terima kasih dari King Monstrous Dragon Beast, itu terdengar seperti guntur yang menusuk telinga yang melesat langsung ke langit. Tetua, senior, kalian semua terlalu bersikap sopan. Kamu tidak hanya menyelamatkan aku, tapi aku juga berteman dengan Putri Tingyu. Selama aku mampu, itu hanya sesuatu yang harus aku lakukan, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, sementara apa yang kamu katakan itu benar, tapi kamu harus tahu bahwa Tingyu mendapatkan warisan Raja Naga sangat penting bagi Raja Naga Monster balap kita. Kebaikan yang kamu tunjukkan kepada kami, itu adalah sesuatu yang tidak dapat kami bayar. Dengan demikian, kita akan melindungi teman kecil Chu Feng dengan kekuatan Raja Monstrous Dragon Rache kita. Untuk para prajurit dari King Dragon Monstrous kami, dengarkan dengan cermat. Teman kecil Chu Feng akan menjadi tamu tetap yang terhormat di King Monstrous Dragon Rache kami. Tidak ada yang diizinkan mengirimkan berita tentang dirinya di luaran sana. Jika ada yang menyebarkan berita tentang teman kecil Chu Feng, mereka akan dibunuh, teriak tetua fraksi perang. Dia berencana ingin Chu Feng tinggal di sini, dan melindungi Chu Feng dengan kekuatan King Monstrous Dragon Rache mereka. Siap tuanku. The King Monstrous Dragon Beast menyuarakan secara serempak. Mereka semua setuju dengan tetua fraksi perang itu. Menghadapi situasi seperti ini, Chu Feng bingung sejenak. Dia benar-benar tidak pernah menyangka, Raja Naga Monster Binatang memiliki reaksi yang begitu bersemangat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.